tentang e-commerce. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 e-commerce, yaitu B2B, B2C, dan C2C. Pertama, pengertian dan perbedaan B2B, B2C, dan C2C dalam ilmu marketing. Nah, seringkali pada pemula pada bidang marketing akan merasa terintimidasi karena banyaknya istilah dalam dunia marketing. Padahal, terdapat berbagai ilmu bisnis dan strategi marketing yang bermanfaat untuk bisa digunakan dan mendukung untuk bentuk usaha yang mereka di balik istilah membingungkan tersebut. Nah, sebelum teman-teman semakin bingung dengan istilah-istilah itu, maka simaklah presentasi saya berikut ini. Nah, sebelumnya apa sih itu B2B, B2C, dan C2C? Nah, B2B adalah singkatan dari business to business yang merupakan sebuah model penjualan yang dilakukan antara para pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lain. Selanjutnya B2C atau business to consumer adalah model penjualan yang terjadi antara pelaku bisnis dengan konsumen. Sedangkan C2C atau customer to customer adalah model bisnis yang dilakukan konsumen marketplace untuk selanjutnya dijual ke konsumen lain. Berdasarkan penjelasan singkat saya, bisa terlihat jelas bedanya B2B dan B2C dari target pembeliannya. Mungkin barang yang dijual bisa saja sama, namun profil pembeli adalah suatu hal yang membedakan antara keduanya. Sementara itu, C2C akan lebih fokus pada pelaku bisnis yang pada dasarnya adalah sama-sama konsumen juga. Perbedaannya antara B2B dan B2C memang sekilas nampak sama, tapi faktanya target pasar keduanya sangat berbeda sehingga bisa mempengaruhi berbagai aspek lainnya. Jadi, pada dasarnya terdapat perbedaan antara B2B, B2C, dan C2C. Untuk mengenal perbedaannya secara lebih mendalam, simak penjelasan saya di berikut ini. Pertama, adanya target audience atau pasar. Dilihat dari namanya saja, B2B dan B2C pasti memiliki target pasar yang sangat berbeda. Nah, B2B akan lebih fokus menjual produknya pada pelaku bisnis, sedangkan B2C akan menjual produknya pada konsumen langsung. Terlihat jelas kan perbedaannya? Jika dilihat secara kuantitas, prospek pasar B2B memang kecil. Kenapa demikian? Tentu saja karena kelompok produsen selalu lebih kecil dibandingkan dengan konsumen. Itulah kenapa B2B selalu memiliki potensi penjualan yang lebih kecil namun lebih spesifik. Hal yang berbeda akan kita temukan pada B2C yang fokus menjual produk pada konsumen. Peluang penjualan B2C sangatlah luas dan bisa dikatakan tidak terbatas. Terlebih lagi, mayoritas pendukung Indonesia adalah pendukung konsumtif walaupun berbeda. Kita tidak bisa mengklaim bahwa model bisnis B2C lebih baik daripada B2B. Adanya perbedaan antara kedua model bisnis ini hanya seperti dua kebutuhan yang berbeda saja. Dua, adanya jumlah pembelian dan harga. Dalam dunia marketing, subjek pembeli akan mampu memberi dampak signifikan pada jumlah barang yang mereka beli dan juga harga produknya. Contoh pada B2B, mereka tidak harus menjual produknya dalam kuantitas yang besar agar bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, karena harga produk mereka per unitnya saja sudah tinggi. Namun, tidak menutup kemungkinan jika pembeli dalam model B2B juga akan menjadi kuantitas yang besar. Sedangkan pada model B2C, Anda dituntut untuk menjual produk dalam kuantitas yang sangat banyak agar keuntungan juga lebih besar. Hal ini dikarenakan harga produknya sangat murah. Ketiga, adanya motivasi. Nah, kita harus bisa memahami motivasi pembeli agar bisa menjalankan strategi marketing dengan baik. Sama halnya dengan kedua model bisnis ini. Motivasi yang bisa dimiliki oleh pembeli pada model B2B adalah memaksimalkan profit, efisiensi produk, dan investasi. Klien mereka bukanlah orang yang memenuhi kebutuhan atas dasar emosional. Klien mereka adalah orang yang selalu melakukan pertimbangan logis. Jadi, produk tersebut harus benar-benar menguntungkan bagi mereka. Sementara itu, motivasi yang terjadi pada pembeli di model bisnis B2C ada banyak sekali kemungkinan yang mereka beli. Produk hanya mencoba model baru, adanya promo yang benar-benar suka dengan produknya untuk hadiah, dan motivasi lainnya. Jadi, motivasi pada pembeli bisnis B2C dalam melakukan pembeli selalu dilakukan atas dasar emosi. Walaupun mereka melakukan pertimbangan yang logis,
Namun pembeli B2C akan lebih fokus menggunakan untuk kebutuhannya saja. Mereka tidak berpikir untuk menjual kembali produk tersebut. Keempat, adanya pengambilan keputusan. Seperti yang sudah dibahas pada poin sebelumnya, klien pada bisnis B2B merupakan klien yang melakukan pertimbangan logis. Mereka yang harus melakukan banyak pertimbangan dan keuntungan jangka panjang sebelum membeli sesuatu produk. Oleh karena itu, seringkali ada banyak pihak yang dimintai pendapat dan pertimbangan. Di sisi lain, pembeli produk B2C hanya akan mengambil keputusan secara individu saja, karena produk yang mereka beli hanya akan digunakan untuk pribadi mereka. Jadi tidak ada pihak lain yang dimintai pertimbangan. Proses tersebut tidak akan serumit seperti halnya B2B. Oleh karena itu, pembeli pada produk retail akan lebih cepat melakukan transaksi. 5. Adanya hubungan penjual dan pembeli. Nah, dalam praktiknya, hubungan yang terjadi antara penjual dan pembeli pada bisnis B2B dan B2C ini pun berbeda. Perbedaannya ini dipengaruhi oleh motivasi dan proses pengambilan keputusan yang sudah kita bahas pada poin sebelumnya. Mari kita ambil contoh pada model B2B. Karena proses pengambilan keputusan pada klien B2B cenderung sangat panjang dan rumit, maka klien B2B akan lebih mampu membangun hubungan yang lebih baik dalam jangka waktu yang panjang dengan suppliernya tersebut. Jika klien sudah merasa puas dan cocok atas produk serta pelayanannya, maka klien B2B akan terus-menerus menggunakan produk dari suppliernya tersebut. Kondisi ini tidak akan ditemukan pada model B2C karena motivasi mereka bersifat personal dan keputusan yang diambil cenderung cepat. Maka hubungan yang terjadi antara pembeli dan penjual akan cenderung lebih pendek. Apalagi saat ini mereka bisa memiliki banyak produk dan promo di luar sana. Kondisi inilah yang menyebabkan para pelanggan B2C mudah berganti produk ke produk lainnya. 6. Adanya persaingan. Nah, dalam dunia bisnis, persaingan adalah hal yang biasa, namun kita perlu memahami kenapa persaingan itu bisa terjadi. Dengan begitu, kita akan lebih mampu menyusun strategi pemasaran efektif untuk memenangkan perdagangan. Jika dilihat dari jumlah pelaku bisnis B2B, model bisnis ini mempunyai tingkat persaingan yang cenderung lebih sedikit. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia belum banyak yang meminati model bisnis B2B, sehingga pelaku bisnis B2B mayoritasnya adalah itu-itu saja. Tapi persaingan sebenarnya bagi bisnis B2B adalah pada koneksi dan reputasi mereka. Agar bisa memenangkan klien, para bisnis B2B harus mampu meningkatkan reputasinya seperti dalam hal pengetahuan, keahlian, portofolio, serta pengalaman dalam melayani klien. Lain halnya dengan model bisnis B2B. Dilihat dari banyaknya pelaku bisnis B2C, sudah bisa kita simpulkan bahwa persaingan dagang mereka sangatlah tinggi. Tingkat persaingan ini terjadi pada berbagai skala dan sektor, mulai dari perusahaan kecil hingga industri rumahan. Maka jangan heran jika ada banyak sekali bisnis model B2C yang mereka promokan produknya secara gila-gilaan. Mulai dari merilis produk yang baru, brand ambassador terkenal, hingga diskon yang besar. Upaya ini dilakukan hanya demi mempengaruhi minat pelanggan mereka saja. 7. Adanya strategi marketing. Berdasarkan perbedaan yang telah kita bahas pada poin-poin sebelumnya, strategi marketing keduanya pun sangatlah spesifik. Model B2B seringkali menggunakan strategi marketing demi meningkatkan reputasinya. Mereka akan menggunakan media agar bisa menampilkan beragam konten serta portofolio. Dengan begitu, diharapkan para klien bisa memahami dan yakin bahwa perusahaan tersebut sudah sangat ahli dalam bidangnya. Selain itu, bisnis ini juga bisanya mempunyai public relation tertentu untuk bisa melakukan serangan lobby ke klien yang mereka pilih. Strategi marketing ini agak berbeda dengan model B2C. Nah, walaupun memang membutuhkan reputasi yang baik, namun model B2C akan melakukan strateginya dengan cara yang berbeda. Pada umumnya, mereka akan menggunakan suatu strategi yang sifatnya emosional. Dengan kata lain, mereka akan membuat calon konsumennya merasa senang, bangga, atau sedih hingga akhirnya calon konsumen mau membeli produk yang mereka tawarkan. Nah, lantas bagaimana dengan model C2C? Nah, model bisnis C2C memiliki kecenderungan yang sangat-sangat berbeda, yang sangat sama dengan model B2C.
mulai dari motivasi dan pengambilan keputusan konsumen. Persaingan dan strategi marketing ini dan lain-lain. Bedanya mereka memerlukan upaya yang lebih besar dalam melakukan strategi marketing. Mulai dari menggunakan sosial media yang harus selalu aktif dalam memasarkan produk baru, promosi di marketplace online, hingga rajin melakukan up atau aktif menekan pilihan promosi pada marketplace agar produknya bisa muncul di halaman pertama pencarian marketplace. Nah, contoh B2B, B2C, dan C2C. Nah, contoh pertama yaitu B2B. Jika kamu seorang pengusaha transport yang menyewakan jasa sewa truk atau melakukan pengiriman muatan, maka target pasar kamu adalah perusahaan-perusahaan besar seperti Dawn, Aqua, LPG, dan lain-lain untuk mengantarkan hasil produk mereka ke toko ataupun pabrik-pabrik yang membutuhkan. Nah, jika tadi target pasar kamu adalah perusahaan yang ingin melakukan pengiriman, maka kamu bisa menggunakan B2C untuk kamu juga menargetkan perusahaan sewa truk yang kamu lakukan saat ini untuk consumer. Contohnya adalah dengan calon konsumen yang ingin melakukan pindahan, konsumen yang ingin melakukan pindahan kantor, dan lain-lain. Sehingga jasa transporter yang kamu tawarkan saat ini bisa menggunakan dua metode, yaitu B2B dan B2C juga. Nah, selanjutnya yaitu contoh C2C. Jika kamu seorang pedagang yang saat ini berjualan melalui platform Tokopedia, Shopee, atau platform marketplace lainnya, kamu sudah menganut metode C2C karena kamu adalah konsumen dari platform digital yang melakukan dagang untuk selanjutnya dibeli oleh pelanggan melalui platform tersebut. Kesimpulan dari ketiga bentuk e-commerce tersebut yaitu sama-sama menjual suatu produk, namun ketiganya memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Dari sini kita bisa mempelajari bahwa perbedaan antara ketiganya bisa mempengaruhi bagaimana suatu bisnis bisa berjalan dan strategi marketing yang mereka gunakan. Demikian presentasi singkat dari saya. Jikalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.